Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi untuk hari ini yaitu mengenai writing ya. Setelah kemarin reading yang sampai memakan 3 kali pertemuan kalau saya tidak salah ingat, yang kemudian ditutup terakhir itu pakai Google Form ya kalau saya nggak salah ingat lagi. Nah yang ini adalah mengenai writing ya. Setelah reading kita akan melanjutkannya melalui writing ya. Dan writingnya yang kita ambil adalah mengenai kan banyak teks ya di writing itu. Nah kita ambil yang discussion text ya. Jadi nanti kita akan terangkan apa sih discussion text itu dan biasanya digunakan untuk apa. Nanti kita akan lebih perinci di yang page yang kedua dan seterusnya ya. Oke, kita akan bahas dulu di sini di page 2 ini yaitu definisi dari discussion text ya. Discussion text ini saya bacakan dulu adalah jenis teks yang memberikan keterangan positif dan negatif, baik dan buruk dari sebuah tema atau topik permasalahan ya. Jadi nanti ketika Anda mengangkat sebuah tema, itu di dalam discussion text ketika Anda menulis jenis teks ini, maka Anda harus memberikan sudut pandang dari positif maupun dari negatif ya. Walaupun nanti ya kita akan lihat tetap ada kecenderungan ya. Bagaimana itu nanti kita diskusikan, kita terangkan di page yang ketiga lebih detail lagi. Kemudian tujuan dari discussion text adalah memberikan pembaca pendapat yang berbeda-beda dari sebuah topik. Ya, tujuannya memang memberikan sudut pandang yang berbeda memang ya. Tidak menggiring ke salah satu opini secara strong gitu bukan memang. Kemudian berikut ini adalah beberapa yang termasuk di dalam discussion text yaitu ada debat, kemudian ada esai, kemudian ada artikel koran ya. Dalam debat itu contoh ya, misal ataupun dalam esai itu walaupun kita itu nanti di akhir akan condong ke satu sisi, tapi kita harus tetap ngasih argumen dari dua sisi yaitu positif dan negatif. Itu ya, ini untuk page 2. Setelah ini kita akan lanjut ke page 3. Kita mengenai frame-nya ya, kerangkanya dari discussion text itu bagaimana dan sekaligus juga untuk menjelaskan yang tadi bahwa tetap di akhir kita harus memilih salah satu dari sisi ya. Di page yang ketiga ini kita akan membahas mengenai feature-nya ya. Jadi genetic structure maupun grammatical feature-nya ya begitu. Oke, kita mulai dulu dari genetic structure-nya. Dari discussion text itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian yaitu introduction, kemudian ada argumen, paragraf yang berisi pendapat atau argumen, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita mulai awal dulu dari introduction-nya. Jadi introduction itu memberi gambaran umum atau pernyataan umum mengenai topik. Jadi topiknya Anda apa tuh nanti kasih ya pernyataan umum atau gambaran umum dulu. Jadi ada topik ini Anda kasih pengantar lah istilahnya begitu ya. Kemudian ada pernyataan umum penulis. Ya, jadi pernyataan tadi adalah pernyataan umum penulis itu biasanya sikap penulis pada awal apakah dia itu cenderung ke arah positif atau ke negatif ya. Tapi penjelasannya nanti. Kemudian setelah itu kita pindah ke paragraf yang kedua yaitu berisi mengenai pendapat atau argumen ya. Nah, dalam hal ini paragraf ini harusnya isinya minimal 2 paragraf ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah isinya yang positif, kemudian paragraf selanjutnya diisi yang negatif. Taruhlah Anda membicarakan mengenai temanya adalah pro kontra PSBB di masa pandemi seperti ini itu ya. Jadi Anda harus sampaikan nanti kalau di paragraf ini yaitu positifnya dari PSBB itu apa, kemudian negatifnya apa. Misal Anda ambil dari sektor ekonomi, contoh seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu ya kalau bisa, tapi paragraf ini yang argumen ini jangan Anda isi seadanya loh ya. Kalau memang harus banyak ya silahkan banyak. Kalau bisa lebih dari 1 paragraf ya nggak apa-apa. Lebih dari 2 paragraf maksud saya enggak apa-apa. Jadi misal dalam poin-poin yang positif itu ada 3 poin utama, misal contohlah begitu ya. Maka Anda harus membeberkan setiap poin ini, 3 poin ini menjadi 1 paragraf. Jadi 1 poin 1 paragraf. Maksud saya begitu. Jadi kalau ada 3 poin yang
Anda mau sampaikan dari sisi positifnya, misal begitu, maka Anda harus bikin 3 paragraf ya. Poin 1 satu paragraf, poin 2 paragraf selanjutnya, poin 3 adalah paragraf selanjutnya. Kemudian Anda pindah ke poin yang negatifnya. Nah, di poin negatifnya itu ada berapa poin yang ingin Anda sampaikan. Taruhlah Anda menemukan ada sama juga 3 poin, maka juga di paragraf pertentangan ini akan ada 3 poin yang 3 paragraf yang isinya juga adalah hal-hal negatif dari tema tersebut. Ya, kalau dalam hal ini tadi contohnya PSBB tadi ya. Jadi totalnya paragraf-paragraf yang isinya argumen ini kalau begitu isinya adalah 6. Jadi 2 itu bukan terus kemudian Anda terpaku ya, wah pokoknya 2 aja. Ya, bukan berarti begitu ya. Tulislah yang sebaik mungkin. Kalau memang ada poin-poin yang harus disampaikan ya nggak apa-apa, sampaikan. Kalau memang nggak ada ya yaitu yang harus disampaikan. Jadi tidak lebih dan juga tidak berusaha mengurangi dari poin-poin yang ingin Anda sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kesimpulan ya. Ya, kesimpulan itu isinya adalah ya hasil akhir pemikiran Anda terhadap topik tersebut. Jadi apakah Anda kemudian mengatakan bahwa Anda itu cenderung ke arah negatif ataupun cenderung ke arah positif ya. Setelah Anda kasih argumen tadi, kemudian Anda bisa simpulkan di bawah bahwa ya menurut saya tetap positif, contohnya seperti itu, atau menurut saya tetap negatif. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat juga di sini ada grammatical feature-nya ya, yaitu kata-kata yang menunjukkan perbandingan atau pertentangan ya. Kemudian yang kata-kata yang menghubungkan antara argumen. Jadi kata penghubung antara argumen itu penting. Jadi Anda harus menghubungkan ya antara argumen itu dengan kata hubung supaya kelihatan runtut nyambung gitu loh. Jadi memang dalam writing itu memang harus diperhatikan ya. Connectorsnya itu antar paragraf itu harus kelihatan nyambung gitu ya. Nanti kita akan bahas mungkin sambil dicontoh mungkin lebih jelas ya. Contohnya di page keempat ya. Di sini ada contoh ya, contoh contoh dari passage ya, contoh dari discussion text. Judulnya adalah Should Australia Become a Republic. Ini judul sekaligus juga kita bisa lihat topiknya di situ ya. Jadi apakah Australia itu harus menjadi republik atau tidak? Ini kalau dipanjangkan pasti begitu. Oke, saya baca dulu sambil kita nanti bahas detail-detailnya ya. Nih, paragraf pertama. Recently, Australians have been debating the possibility of becoming a republic. There are arguments for and against Australia pursuing this course in the 21st century. I believe that Australia should become a republic. Nah, ini paragraf pertama, ini adalah introduction. Nah, di sini kita bisa lihat dia memberi backgroundnya ya. Jadi background dari atau pengantar dari topik yaitu mengenai di akhir-akhir ini ada debat mengenai recently Australians sampai ke arah Australia pursuing this course in the 20 sampai titik ini. Kemudian setelah itu dia menyebutkan bahwa pendapat awalnya dulu yaitu I believe that Australia should become a republic. Ini adalah pendapat awal atau opini awal dari penulisnya ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Di sini ada pendapat atau statement umum dari penulisnya mengenai topik itu. Kemudian di paragraf yang selanjutnya, paragraf 2, ini ada reason for, ini adalah sisi positifnya ya. Saya bacakan dulu. Republicans see Australia as having moved beyond its British roots and desire change. Not only because it is practical, but also symbolic. I believe that Britain is now less important to Australia economically as well as culturally, and that Australia should look at forming stronger links with nations situated in the same region. Nah, ini alasan positifnya dari harus menjadi republiknya itu seperti itu. Ada satu poin ya di sini yaitu ya Republikan si Australian as having dan seterusnya sampai ke titik ya, itu adalah poinnya. Kemudian dijelaskan ya di sini I believe that Britain is dan seterusnya, itu adalah penjelasan dari
inti dari atau poin dari paragraf itu ya. Kemudian setelah ini ada reasons again. On the other hand, those opposed to a republic argue that our parliamentary system and other major institutions, such as the law, are based on the British model, which has provided Australia with a stable system of government, and they fear that any changes may threaten this stability. Nah, ini yang alasan kenapa kita nggak jadi republik saja. Kenapa Australia nggak jadi republik aja tuh seperti itu ya. Jadi ada tadi kan ada kata penghubungnya ya, kata penghubung antara argumen ini. Contohnya misal di awal paragraf ini ada on the other hand ini ya. Ini adalah untuk menghubungkan antara paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang ini ya. Kemudian di situ poinnya adalah ya karena mereka sudah our parliamentary system dan seterusnya sudah mempunyai sistem parlemen yang memang stabil ya. Jadi seperti itu. Kemudian conclusionnya, it can be seen that there are reasons for and against becoming a republic. After looking at both sides, I still believe that Australia should become a republic. Nah, ini ya kesimpulannya. Ya, dia kemudian mengatakan bahwa memang ada alasan yang pro kontra, tetapi di akhir penulisnya tetap percaya bahwa dia memilih Australia itu harusnya tetap menjadi republik. Begitu ya kira-kira. Nah, sebelum saya menutup ini, mungkin saya juga harus memberi gambaran umum mengenai writing dulu ya. Jadi secara umum writing itu adalah menulis teks ya. Jadi teks itu terdiri dari beberapa paragraf begitu ya. Jadi kalau paragraf satu tok itu belum jadi teks ya. Jadi teks itu isinya beberapa paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke paragrafnya dulu. Paragraf itu ada intinya, yaitu ada main idea of paragraph. Nah, ini Anda harus ingat baik-baik ya, sebelum Anda menulis paragraf itu, paragraf tidak boleh mengandung lebih dari satu ide pokok atau satu main idea. Nanti kalau ada main idea yang lain, Anda harus memindah ke paragraf yang baru ya. Contohnya tadi itu misal ada sisi positif dari satu topik, kemudian Anda menunjukkan 3 sisi positif, Anda tidak boleh menjadikan 3-3-nya ini dalam satu paragraf. Anda harus memisah penjelasan dari 3 sisi positif tadi itu dalam 3 paragraf yang berbeda. Nah, itu ya contoh. Kemudian paragraf itu dikembangkan dari ide pokok yang dijelaskan secara rinci. Ya, jadi isi dari paragraf itu adalah menjelaskan ide pokok. Jadi bukan Anda tidak terkontrol menulis sembarang ngalor ngidul sampai kemudian nggak tahu arah sampai misal begitu, yang bukan seperti itu ya. Jadi terukur. Satu paragraf ini adalah isinya menjelaskan mengenai satu ide pokok. Taruhlah Anda membuat satu paragraf yang ide pokoknya adalah mengenai kebaikan dari teman Anda. Contoh kita ambil satu. Jadi topiknya misal kebaikan dari teman Anda. Kita masuk ke satu paragraf yang poinnya adalah betapa dia itu sering memberikan Anda jajan ya, mentraktir. Contoh nih ya. Nah, kemudian Anda bisa jelaskan di situ. Mentraktirnya itu di mana saja, dalam bentuk apa saja. Ya, itu bisa dijelaskan ya. Jadi misal malam pernah ya, tengah malam, subuh, pagi hari, misal contoh aja. Atau dari mulai tempat yang murah sampai yang mahal pernah. Nah, ini contoh doang tapi ya. Nah, kalau seperti itu, nah itu adalah menjelaskan satu ide pokok. Ide pokoknya tadi adalah betapa teman Anda itu suka mentraktir ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan tema paragrafnya tadi yang kita sudah tema teksnya tadi, yaitu menceritakan kebaikan teman Anda, yaitu salah satunya suka mentraktir, kemudian Anda jelaskan dalam paragraf tersendiri. Ya, itu cara mengembangkan paragraf itu begitu. Jadi paragraf itu pendek dan panjangnya dipengaruhi oleh ya penjelasan dari ide pokok. Kalau memang ide pokok itu perlu dijelaskan secara rinci, maka paragraf itu juga akan relatif lebih panjang daripada satu ide pokok yang mungkin penjelasannya ringkas bisa ya. Jadi dalam menulis paragraf itu jangan berpikir untuk membuat melebih-lebihkan atau mengurangi. Ya pas saja. Jadi kalau memang penjelasannya banyak ya banyak, kalau penjelasannya memang tidak banyak ya tidak usah ditambah-tambahi hal yang aneh-aneh. Ya, gitu. Itu pengetahuan mengenai writing secara
singkat, secara umum, sorry. Kemudian mengenai grammar bagaimana? Ya tentu saja Anda selalu mengaplikasikan grammar dalam tulisan Anda ya. Jadi ketika ada satu kalimat, misalnya ide pokok gitu ya, ide pokok itu satu kalimat, setelah itu berhenti titik, kemudian diisi dengan penjelasan dari ide pokok tadi satu kalimat titik, kemudian diisi dengan penjelasan kedua dari ide pokok tadi di kalimat kedua dan seterusnya. Ingat ya, setiap satu kalimat titik gitu ya, jangan membuat kalimat yang panjang satu paragraf nggak ada titiknya, itu nggak boleh ya, itu pasti salah secara gramatikal. Jadi Anda harus mengembangkan atau menjelaskan ide pokok itu per kalimat ya, jangan koma sampai habis, nggak boleh begitu ya. Itu aplikasi grammar dalam writing. Kemudian dalam hal, kalau kita hubungkan lagi dengan grammar secara umum dulu yang pernah kita bahas mungkin di awal ya. Kalimat itu rumusnya ada kan dulu, masih ingat, yaitu harus terdiri dari subjek, kemudian ada verb, kemudian ada objek. Jadi kalimat Anda pun nanti ketika nulis ya begitu, pastikan subjeknya ada, kemudian verbnya ada, kemudian objeknya ada ya. Kemudian setelah terpenuhi 3 itu ya titik, ganti lagi subjek, kemudian verb, kemudian dan seterusnya. Bagaimana jika ada kata hubung? Ya bisa Anda letakkan di awal seperti contohnya yang di reason for tadi. Jadi sebelum subjek kasih kata hubung ya, untuk menghubungkan kalau memang diperlukan. Ya, tapi kalau nggak perlu, jadi menghubungkannya secara urutan kejadian, ambil contoh seperti itu ya nggak apa-apa. Itu ya, itu adalah mengenai writing in general tuh seperti itu. Jadi kalau ini kan memang sudah membahas satu topik dari jenis teks ya, tapi secara umum begitu. Cara-cara mengembangkan paragraf, kemudian cara-cara sistematisasi menulis itu seperti itu, supaya tulisan Anda tidak keluar kemana-mana ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya tutup saya baru ingat ya, nanti ketika ada tugas mohon Anda itu menulis loh ya, bukan copy paste dari internet ya, karena bagaimanapun juga mata kuliah kita adalah writing ya, bukan copy paste. Jadi silahkan Anda menulis. Pak, bagaimana kalau nanti saya kesulitan menerjemahkan, ada Google Translate? Nggak apa-apa, asal Anda, ini saya kasih tips juga kalau menggunakan Google Translate, asal Anda menulis dalam bahasa Indonesianya itu ada grammatical yang dipenuhi. Jadi ada subjeknya, ada verbnya, ada objeknya. Maka ketika Anda pindahkan ke Google Translate, maka tetap ya akurasinya tinggi. Jadi angka kesalahan, persentase kesalahan grammatical di Google Translate itu kecil. Iya, memang Google Translate itu tidak bisa mengurutkan secara grammatical secara benar, itu memang tidak. Karena dia tugasnya hanya menerjemahkan ya, bukan mengurusi grammar. Memang mengurusi grammar itu Anda nanti, atau kita yang menginputkan tadi. Nah, supaya ketepatannya tidak terlalu rendah, maka usahakanlah kalimat bahasa Indonesia Anda itu mengandung ada subjeknya, ada verbnya. Verbnya itu kalau diterjemahkan ya kata kerja ya, tapi Anda masih ingat ya kemarin kata kerja itu bukan kata yang semata-mata melakukan pekerjaan ya. Oke, silakan kalau agak lupa ya dibuka dulu slide-slide-nya yang dulu. Kemudian ada objeknya. Nah, selama itu terpenuhi ya insya Allah nanti akurasinya tinggi gitu ya. Ini kalau Anda nanti menggunakan Google Translate ya nggak apa-apa, memang ya ada alat untuk memudahkan. Yang penting Anda harus ingat cara menggunakannya, jangan bergantung, ingat ya, jangan bergantung pada alat, tapi Anda harus menguasai cara menggunakan alat itu loh maksud saya ya. Bukan kita nggak boleh pakai alat, boleh aja, cuma jangan bergantung ini pasti menyelesaikan semuanya, enggak. Jadi Anda harus menguasai alat tersebut, bukan dikuasai ya, bukan sebaliknya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk materi ini ya. Nanti tugasnya insya Allah pasti mengikuti ada ya, silahkan dikerjakan. Good luck, thanks for your attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.